Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, maka kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi suhli sadri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleh dan soleha, kita lanjutkan materi kemarin pada mata pelajaran matematika yang berhubungan dengan pembagian desimal. Kemarin kita sudah belajar perkalian desimal ya. Nah, pembagian desimal ini sama persis dengan pembagian bilangan-bilangan biasanya. Cuma ada beberapa hal juga yang harus kalian ketahui atau kalian perhatikan supaya nanti cara pembagiannya tidak miss atau tidak clear. Oke. Yang pertama itu kita ubah desimal itu ke pecahan biasa. Nah, setelah itu kita lakukan pembagian pecahan biasa. Oke, masih ingat ya cara pembagian pecahan biasa. Kemudian setelah kita sudah melakukan pembagian pecahan biasa, kita ubah lagi pecahan hasil operasi tadi ke dalam desimal. Oke. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yuk ikuti contoh soal yang saya kasihkan ya. Perhatikan baik-baik. Oke. Hasil dari 1,25 dibagi dengan 0,5. Oke, langkah pertama tadi adalah kita harus mengubah desimal itu ke pecahan biasa. 1,25 ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Maka komanya dihilangkan menjadi 125 per 100. Dibagi dengan 0,5 itu diubah ke pecahan biasa menjadi 5 per 10. Mengapa? Karena 0,5 itu satu angka di belakang koma. Oke, bisa ya? Nah, setelah itu kita lakukan pembagian pecahan biasa. Masih ingat ya? Kalau pembagian itu pembagian pecahan itu kita harus ubah ke dalam perkalian. Nah, seperti ini. Nah, nanti 125 per 100 operasi pembagian kita ubah menjadi operasi perkalian. Nah, 5 per 100 ini, 5 per 10 ini kita balik menjadi 10 per 5. Oke, bisa ya? Nah, sekarang saya lakukan adalah 125 kali 10 yang berubah di sini, oke, supaya kita bisa mengerjakan sedikit lebih cepat. Nanti nggak apa-apa ini diubah 100 kali, harusnya kan 100 kali 5. Tapi di sini saya ubah menjadi 5 kali 100. Itu nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Nah, yang penting penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Kalau perubahan posisinya itu nggak berpengaruh ya pada hasilnya. Nah, sekarang kita lakukan pembagian. Nah, sama seperti yang saya katakan kemarin bahwa dalam pembagian itu adalah bilangan yang sama itu kita bisa coret kayak ini ya, 10 ya. 10 kita bisa coret dengan satu angka di bawah 0. 0 1 0 di bawah itu ya. Nah, kayak ini. Oke, tunggu ya. Nah. Oke, ini bisa kita coret begini. Nah, jadi
Nah, ya kan? Jadi ini tinggal satu kan? Nah, kalau perkalian dengan satu itu nggak jadi masalah, mau ditulis nggak apa-apa, mau tidak ditulis juga nggak apa-apa ya. Kalau di perkalian dengan satu, ya nanti yang di atas kan tinggal satu. Oke. Nah, tinggal ini 125 dengan 5. 125 dengan 5 kita sederhanakan. Kan bisa masing-masing bisa dibagi 5. Mengapa bisa? Ingat kemarin kalau satuannya 5, ini kan satuannya 5, ini juga satuan 5, maka semuanya bisa dibagi 5. Maka ini dia 125 kita bagi dengan masing-masing dengan 5, karena 125 kita bisa bagi dengan 5 ya, jelas bisa dibagi 5. Tadi ini hasilnya tadi ya. Ini kita sudah mencoret 1 0 di belakang ini. Nanti tinggal 1 dan 10. Oke, perkalian dengan 1 kita langsung saja hasilnya ya. Nah, sehingga nanti bagaimana ini? Nah, kan 125 bagi 5 berapa? Ayo. Silakan dihitung. Nanti hasilnya adalah 25 ya. Nah, sekarang 5 bagi 5 kan 1. 1 kali 10 kan 10 ya. Nah, sekarang 25 per 10. Oke? Nah, 25 per 10. Sekarang bagaimana cara mengubah ke pecahan desimalnya lagi? Mengubah ke pecahan desimalnya dengan cara kemarin bagaimana untuk mengubah pecahan desimal itu harus penyebutnya 10, 100 atau 1000. Oke, makanya saya tidak sederhanakan lagi karena kita mau mengarahkan ke desimal lagi. Nah, sehingga ini hasilnya adalah cara mengubahnya nanti pembilangnya kita tulis ulang saja dulu, baru kita lihat karena karena 10 maka satu angka di belakang koma. Oke, kita hitung dari belakang begini ya, 1, maka komanya di sini nanti. Nah, bisa? Oke, sehingga 1,25 bagi 0,5 hasilnya adalah 2,5. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh soal bagian kedua. Oke, 4,8 bagi 1,2. Nah, bagaimana caranya? Oke, kalau yang ini gampang ya. Sama seperti cara tadi, kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Baru setelah itu kita lakukan dengan cara perkalian untuk operasi pembagian. Baru jangan lupa ini pecahan yang di depan ini kita harus balik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, nah setelah itu kita lakukan dengan cara tadi 4 kali 10 dan harusnya kan 10 kali 12. Oke, saya langsung saja saya balik supaya nanti tidak salah lagi ya. Oke, jadi 12 kali 10 ya. Oke, nggak jadi masalah. Nah, setelah itu kan sama ini. Kemarin kalau ada bilangan yang sama untuk pembilang sama penyebut, oke. Jangan sampai salah paham lagi di sini ya. Untuk pembilang sama penyebut bisa dicoret. Kita coret begini. Nah, toh? Jadinya berapa? Tertinggal 48 per 12. Nah, 48 per 12 ini bagaimana caranya? Jadi silahkan dibagi 48 bagi 12 atau disederhanakan sedikit-sedikit boleh. Oke, sehingga hasilnya 48 bagi 12 adalah 4 ya. Oke, itu saja anak soleh dan solehah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silakan dikerjakan soalnya di Google Form. Latih terus supaya bisa mahir. Jangan patah semangat, tetap stay home. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.